Oh iya, waktu itu bawainnya lagu Nicky Astria, Eh, Yosi Luki. udah jangan disebutin, jangan Pokoknya gue disebutin. ingat banget Eh, yang bikin gue juara tuh gue bawain lagunya Mel Sandi. Tapi gue masih tegasin di sini, B3 masih ada, kita belum pernah ada statement kita bubar, kalaupun terlihat jarang, yaitu kita hanya mencoba menyesuaikan dan mengalir mengikuti harus kemana ini kondisi arus, ya. betul. Tapi komitmen kita sih insya Allah sampai sekarang tetap masih ada kuat. Tapi Gitu. bagaimanapun B3 juga adalah suatu grup vokal Indonesia, trio perempuan Indonesia yang buat gue memang mempunyai nama besar lah ya di dunia musik. Dan masing-masing personilnya pun juga punya ciri khas masing-masing. Bukan gue sebagai teman lo ya. Iya, gue kenal lo, gue kenal Widi, gue kenal Nola dari pertama kali gue kenal lo, dan akhirnya pertama kali kenal lo kita temenan segala apa. Gue sering pergi nyamperin lo lagi syuting. Waktu itu gue inget banget lo kalau nggak salah lagi ngisi pesta Indosiar. Gue samperin. Itu pertama kali loh gue Enggak dong. nyanyi live di yang pakai TV. baju hitam, Gue yang sama lupa. tentara. Kalau nggak salah, pokoknya gue samperin lu udah gitu, dan mau gue tuh, kayaknya enggak deh, enggak, itu setelah kok, setelah Oh lu bukan ya? udah berapa kali gabung, Hmm. bukan, pokoknya intinya itulah, gue samperin lu ke Dan Mogot, kenalan sama Nola, Kenapa lu muncul terus ya? ya karena emang kita bergaulnya terlalu ini ya, lah kan sampai muncul aja sampai dikira pasangan, Oh iya. kan, Mau padahal dibuka temenan, tuh infotainment. nggak masalah, gue udah cuek bebek, udah terima nasib. Jadi ada masanya nih buat yang nonton ya, buat yang nonton ada masanya. Cynthia itu meminta gue untuk nemenin ke kawinannya seorang Deddy Corbuzier dan juga Kalina. Kenapa sih minta ditemenin terus? Emang pacarnya kemana? Wah, itu lu aja yang menjawab, bukan gue ya. Sampai karena memang kala itu Cynthia tidak pernah memamerkan siapa pasangannya. Iya kan? Emang bener kan? Lu sebenarnya tipe Emang. orang yang tidak mau mempublikasikan Enggak. kehidupan pribadi lu depan umum. Emang. Ya kan? Nah, gue diminta nemenin, dan akhirnya dengan rambut gue yang masih gold, mohawk warna pirang, dikejar-kejar infotainment, disangka sebagai pasangan Cynthia. Ya, adalah masanya Dan itu. jadi berapa kali dokumentasi itu ya nyebut sih nama pacar gue saat itu, tapi yang menongol mukanya Muka dia. gue. Jangan sedih, sebelum lu nikah sama Surya aja, Cynthia Lamuso pernah menjalin beberapa kisah asmara dengan beberapa pria, salah satu muka gue tetap nongol, Ti. Ember. Padahal ya Allah, itu temen loh. Tapi untung Eva udah ngerti ya, udah tahu Ya, cerita itu ya. udah tahu. Surya juga udah tahu kan sebenarnya Udah. intinya. tapi gue pengen aja deh, Ti. Kenapa akhirnya dari perjalanan hidup lu, kita ngomong sekarang ke masalah percintaan. Boleh ya? Boleh ya? Sebelum Boleh boleh lah. ya? Kenapa akhirnya milih Surya? Gara-gara lu tahu ketika waktu itu pertama kali kenal dia nggak ingat sama lu atau gimana? Kurang ajar. Kalau jujur gue tuh emang satu, kita nggak bisa munafik ya, pasti kan pertama kali kita kenal seorang tuh Fisik. kan lihat fisik ya. Iya. Ya dia tipe gue lah, tinggi. Terus gue tuh ini teman-teman gue yang dekat pasti tahu, gue tuh suka cowok yang Brewok. kalau lihat pipinya tuh ada Brewok. Iya. biru-biru kayak abis Tahu sih. biru-biru Abis cukuran nah gitu ya. itu gitu. Nah dia kan ada juga gitu. Nah terus apa ya, kita tuh sebenarnya waktu pas yang pertemuan yang mau deket itu tuh ada sedikit konspirasi, Dari perjodohan siapa? lah sedikit. Itu dari manajer Adik Adik Kurniawan. Kurniawan itu ya. Itu sama ada teman kita namanya Mbak Endang. Gitu. Jadi ya mereka berdua tuh pokoknya ngobrol, terus kayaknya lihat ya Surya sama gue tuh cocok gitu ya. Ada beberapa sifat gue, sifat Surya yang bisa saling ngisi gitu. Udah dari situlah. Nah kalau si adik tuh
niat perjodohannya tuh udah dari waktu gue belum putus sama si pacar gue yang itu. Dia kan sering ketemu di salon gitu kan. Udah sama artis aku aja. Tetep. Enggak, aku kan punya pacar gitu-gitu. Nah, suatu hari akhirnya pas gue jomblo, udah putus, itu datanglah si Papa Uya ini di salah satu show-nya Bitri. Oke. Yang emang terus nonton dia melihat, iya gitu, yang lihat duluan malah nolak. Oke. Kan gue kalau nggak pakai kacamata, pakai kontak lens agak-agak siwer kan mata. Terus dia colek-colek gue gitu, cie gitu. Karena sebelumnya ya dulu tuh kalau ada apa-apa kan gue pasti lebih cerita emang ke Nola karena sering sekamar kan di luar kota. Dia kan parnoan orangnya. Terus jadi gue pernah cerita tuh sama dia. Masa gue mau dijodohin sama si Surya gitu-gitu. Makanya tuh pas lihat Surya datang, si Nola tuh udah cie apa sih gitu kan. Itu lihat dong siapa yang di depan gitu kan. Terus gue ngeliat tapi masih nggak mau GR karena sebelum kita nyanyi itu ada Dewas nyanyi juga. Jadi mungkin aja dia menjalin silaturahmi dengan mantan. Nah, ember gue masih beranggapan gitu. Jangan GR. Yang sebelum tadi kita nyanyi, sebelum kita siapa gitu kali aja gitu kan. Sambil di panggung nih. Jadi sambil gitu. Tapi ternyata sebenarnya buat Surya nyamperin Bitri. Setelah gue turun dari panggung, si Mbak Endang kan kenal gue, Mbak Endang nyamperin, hai Sin, aku ajak Surya. Nah dari bahasa tubuhnya itu apa, akhirnya ketahuan lah memang dia datang untuk saya hari itu. Mulailah tukeran nomor telepon. Nah dari situ udah mulai tukeran nomor telepon, terus besokannya kan gue ke Bali, berangkat show lagu sama Bitri, ada yang nelpon. Tahun berapa itu kenalnya, masih inget nggak lo? Tahun itulah, tunggu. Ayo lo. Gue kewong 2008. Pacaran 1,5 tahun, berarti berapa tuh? Antara 2006, 2007 lah ya. 6 akhir ya, 2006 akhir. Nah, pertanyaan gue, abis kan lo pacaran. Habis pacaran itu kan lu sempat ikut apa tuh yang acara tari-tari, gue lupa namanya. Celeb dance. Celeb dance, ya kan? Banyak orang nyangka gue tuh gara-gara celeb dance gue baru pacaran sama Surya. Padahal gue udah pacaran 1,5 tahun. Baru ikut itu. Baru ikut itu, abis itu baru lu memutuskan untuk menikah. Boleh tahu nggak? Dilamar di TV nasional. Ya, nah itu dia gitu, maksud gue. Lo waktu itu menerima lamarannya emang sincere mau terima kan, bukan gara-gara di TV kan? Ya iyalah. Bukan under pressure justru TV gini kan? Lah. Gini. Gue kayaknya pernah cerita ini juga sih. Jadi, gue sama Surya itu sebenarnya pernah putus. Pernah putus sebelum ikut celeb dance. Pernah putus gara-gara itu, karena kan gue kelamaan pacaran sama yang sebelumnya. Jadi begitu memulai hubungan yang baru, gue kayak ibaratnya gimana sih lu? Kayak yang tadinya jalannya speednya lama, terus kayak jalan tol gitu loh, kayaknya. Apa nih? Kalau cuma pacaran doang, gue nggak ada waktu nih. Gue nggak ada waktu, ibaratnya gitu ya. Karena kan ya gue sebagai perempuan juga waktu itu kan udah lumayan mature juga ini kan. Koleksi usia udah lumayan lah ya. Tuh, jadi bukannya gue memaksakan ayo kita kawin, tapi maksud gue gini loh, gue suka sama lu, kita cocok. Tapi kalau lu nggak punya visi misi untuk ya ke sana, terus ini ya sorry mungkin gue gitu loh. Jadi gue yang gue lupa waktu itu ya Surya kan yang mungkin beda lagi. Dia juga beda kan lagi ininya. Baru berpisah kan. Jadi ya kita ibaratnya kita sempat pisah lagi gitu. Nah, waktu pas akhirnya balik lagi, ya tentunya kualitasnya makin baik gitu kan. Celeb dance itu justru untuk gue pribadi ya gue rasa itu kayak sekolahnya gue sama Surya. Bukan sekolah nari aja ya. Iya, tapi maksudnya personal hubungan itu. Benar. Karena
eh kita kan makin intens tuh ketemu tiap hari, latihan ini itu. Gue juga emang walaupun dari awal gue ngeliatin sifat gue ya apa adanya, mau gue cara marah gue, apalah ngambek, pokoknya nggak ada yang gue tutupin deh. Ya gue dari awal emang udah begini. Udah gitu. Gini aja. Itu. Jadi ditambah lagi dengan kita ikut self dance itu kan tingkat stresnya kan tinggi ya, Bo, karena kan kompetisi kan. Iya. Seru tuh. Jadi ya udah itu makanya gue anggap self dance itu kayak sekolahnya gue sama Surya, makin kita kayak jalan pintas banget untuk ngeluarin sifat kita asli, tapi justru makin nguatin kita gitu. Makanya begitu lamaran itu terjadi, dan ternyata Surya kan emang udah ngelamar duluan ke bokap nyokap kan. Oh, udah nanya duluan tanpa sebenarnya. sepengetahuan gue. Udah, nah terus ya pas dia ngelamar itu ya yang nggak ada alasan untuk bilang enggak lah, karena ya satu emang setelah gue putus yang sebulan itu kan, ya itu tadi gue ngerasa emang kita makin kualitasnya bagus gitu. Oke. Nah kemudian abis itu akhirnya kalian berdua pun memutuskan untuk menikah, ya kan? Dan ternyata proses berjalannya waktu, gue rasa lo banyak menerima pertanyaan-pertanyaan kapan, ya kan? Kapan isi segala apa, karena kalian menunggu dalam waktu yang cukup lama, ya kan? 8 tahun. Memutuskan akhirnya bayi tabung kenapa, Ti? Ya itu kan 8 tahun tuh. Terus terang waktu pas dari awal kita mulai intens ke dokter itu kan di tahun ketiga. Tahun ketiga pernikahan tuh kita mulai intens karena baru nggak nih, kok 3 tahun belum hamil-hamil ya gitu kan. Padahal sebelum nikah pun kita udah ada periksa yang sebelum nikah tuh kan, ada kan paketnya ya. Paket pranikahnya. Alhamdulillah nggak ada masalah gitu. Terus ya udah, nah pas tahun ketiga kok belum hamil-hamil, barulah kita intens memulai program ke dokter kandungan. Kok belum hamil juga, terus terlena lah kerja lagi sambil kerja. Nah 2000 sebenarnya sebelum bayi tabung itu gue sempat nyoba 2 kali insep. Tapi it doesn't work. Tapi gagal. Itu gagal. Ya udah akhirnya bayi tabung itu kita pilih, ya emang itu kan jalan medis terakhir ya, yang bisa ditempuh gitu ya. Kita pikir ya udah deh, kita coba deh gitu kan. Bismillah. Mungkin caranya apa itu kan sebenarnya itu cuma cara, tapi tergantung Tuhan lagi kan. Ya manusia boleh mencoba, Tuhan yang menentukan. Betul. Jadi ya udah nggak ada salahnya kita positive thinking, udah deh kita coba karena toh kita belum pernah nyoba nih si bayi tabung ini gitu. Udah deh akhirnya nyoba, tapi waktu itu tuh ya kita juga, maksudnya Surya sampai bilang ya udah kita coba ya, kalau misalnya gagal nanti kita jalan-jalan aja di Eropa. Tapi alhamdulillah ya emang rezekinya dikasih langsung jadi 2 lagi. Yang satu kalau gue perhatiin Cynthia kecil, yang satu Surya kecil ya jadinya ya. Tatiana gimana tuh? Kayak bagi-bagi jatah kalian ya. Kayak nggak mau itu kali ya. Nih lihat nih, plek ketiplek gue kasih cetakan. Iya, plek ketiplek gue kasih cetakan masing-masing 1 ya, gitu kan. Tapi somehow ketika lahiran pun ternyata memang lo mengalami sebuah kondisi yang mengharuskan lo lahir lebih dulu ya waktu itu ya, dibandingkan waktu yang sudah ditentukan. Dan kemudian pun juga Tatiana dan Bima pun harus berada di ruang NICU, bahkan Bima tuh cukup lama kan waktu itu ya. Bima yang lebih lama ya. Benar. Jadi gini ya, gue nggak tahu ya, memang kehamilan gue itu banyak merubah hidup gue. Gitu. Jadi kemudian proses mereka lahir segala macam. Jadi banyak momen-momen yang akhirnya gue banyak ya kayak bercakap dengan Tuhan gitu ya, berserah diri. Kenapa makanya si
sorry highlight dikit, si lagu Tawakal ini tuh dalam banget buat gue, karena emang ada momen-momen yang banyak ya dalam hidup gue tuh, itu pokoknya gue cuma tinggal yaudah deh, aku serahin deh Tuhan gitu ya. Salah satunya itu ya itu pada saat gue pas lahiran, anak-anak masuk NICU tuh ya, aduh rasanya tuh kok kayak naik jet roller coasternya udah kayak edan-edanan pasti gue tahu. Karena gue itu sempat 2017 awal apa 2016 lahiran tuh anak-anak 2016 ya? 2016. Gue ketemu tuh di 2016 awal, akhir apa 2017? Kayak 2016 akhir tahun lah, mendekati akhir tahun. Gue ketemu, kebetulan gue nge-MC FFI. Yang di Manado, gue ketemu Surya di Manado. Dan gue ngobrol sama Surya. Surya tuh juga kayak, wah edan nih gitu, berasa banget roller coaster dan segala apa. Dan gue yakin itu pasti adalah perjuangan buat kalian berdua. Tapi ini satu gue pengen nanya sebelum kita masuk, karena gue pengen nanya satu hal, nanti kan tadi lu juga ngomongin soal tawakal itu sendiri. Sebelum kita masuk ke tawakal, ada nggak sih yang bisa lu sampaikan buat teman-teman mungkin yang lagi nonton ini dan pernah atau berada di fase yang pernah lu hadapi zaman dulu ketika memang lu sudah menikah, lu sudah mencoba dengan segala macam cara, dalam pengertian adalah ya udah lu nggak nahan nggak apa, tapi kemudian belum diberikan rezekinya punya anak, atau punya anak dengan kondisi kayak Bima harus masuk ke NICU dalam kondisi lama. Apa yang pengen lu bilang buat mereka? Optimis, ya kan? Optimisnya itu berarti ya tetap semangat berikhtiar itu. Habis itu ya itu kembali lagi si konsep sikap bertawakal itu kan sebenarnya berserah diri itu, jadi kita akhirnya jadi belajar ikhlas. Kita udah usaha nih, tapi abis itu jangan lu berharap bahwa ini harus jadi ya. Nah itu jangan, karena nanti ketika nggak jadi akhirnya jadi kekecewaan, jadi depresi. Gitu. Jadi lakukan ikhtiar apapun gitu. Tapi abis itu ya udah, yang penting aku udah usaha, hasilnya mau seperti apa. Itu adalah kehendak Allah. Betul. Ya kan? Makanya gue selalu kalau yang follower gue ya perhatiin dari waktu pas awal gue sharing tentang kehamilan, gue pakai hashtag rayu Allah gitu. Dari sisi Muslim ya. Rayu Allah. Jadi merayu Tuhanmu lah gitu ya. Karena memang cuma Dia yang bisa berkehendak. Mau kita mau program, gue sempat mau program bayi tabung di Penang ya, di Malaysia. Karena banyak orang bilang bagus, tapi untung nggak jadi juga, karena ternyata pas gue jalanin, aduh, kayaknya nggak perlu jauh-jauh di luar negeri. Indonesia banyak kok yang juga kita udah ada bagus. kok. Betul, dan memang ternyata kan lebih nyaman di sini gitu loh, di Indonesia. Ya udah jadinya kan ada yang bangun malam. Begini nih, kalau emang ibu-ibu rumah tangga gini, tahu dia diomongin, ya kan? Kayak bangun. Mari kita bisik-bisik aja. Kebangun nggak? Ya, jadi segini kedengeran nggak? Aman. Jadi ya itu tadi balik lagi. Terus sama apa ya? Sama ini. Jadi gue pernah ada fase gue yang ya udah ikhlasnya gitu gini. Ya udah deh, gue nikmatin apa yang dikasih sama Tuhan. Kalaupun sampai ternyata rezeki gue bukan di anak, misalnya gue akan hidup berdua doang sama suami gue. Ya udah, itu gue terima.